Setelah sekian lama menghilang, akhirnya gue bisa ketemu lagi sama laptop yang satu ini. Ini adalah Acer Predator Helios 300, kakaknya si Nitro, dan sebuah laptop gaming dari Acer kali ini yang sempat hilang dari manapun gitu ya, yang satu ini nih ya. Dan setidaknya untuk saat ini buat lo yang gak suka Acer Nitro karena terlalu murah dan biasa aja bentuknya ya, sama juga lo nungguin si Acer Predator Helios ini ya, sekarang ini udah tersedia buat lo. Dan mungkin buat kalian juga yang kangen nih sama tombol turbonya si Predator, sekarang bisa rasain lagi nih, seperti ini. Ini kenceng banget, gila. Emang ini bukan laptop gaming Acer yang gunain spek terbarunya ya. Ini masih pakai last gen, tapi racikannya tetap nggak kalah menarik. Ya barang orang belum ada setahun gitu ya. Gila aja sekarang kalau udah lemot gitu. Ini udah pakai Gen 12 Intel Core i9 12900H prosesor, RTX 3070 Ti untuk si GPU-nya, RAM-nya itu 16GB DDR5 sama SSD-nya 1TB PCIe Gen 4 punya. Ya cuma buat harganya sih emang nggak kayak lu tinggal beli aja. Harga saat ini untuk Predator yang kali ini kita bahas itu sekitaran di 34 jutaan aja cuy. Ya nggak murah sih memang. Dan ini memang laptop dengan style gaming ya. Jelas dari body bumpernya nggak nanggung-nanggung nunjukin lu itu seorang gamer. Dan juga di bagian logo Predator dengan LED birunya di belakang monitor. Terus di LED barnya pun juga ada di bawah keyboard yang bisa sinkron juga sama LED RGB per key di keyboardnya. Ini rame cuy warnanya ya. Ini sih buat gaming session kalian bisa nih jadi anak RGB Club lagi cuy. Tapi memang betul laptop dengan bumper tuh akhir-akhir ini kayak makin banyak buat sebuah laptop gaming high performance. Karena sistem thermalnya tuh ya penting banget gitu. Jadi ya sangat wajar untuk saat ini. Cuma portnya untung ada di sisi belakang juga kayak port power, USB-C Thunderbolt 4, HDMI sama mini DisplayPort. Sayang sih Ethernet portnya itu ada di sisi kiri, tapi di kirinya pun juga ada USB-A 3.2 Gen 1 sama audio jack combo. Di sisi kanannya ada dua kali ya USB 3.2 Gen 2 lagi. Buat build quality kalau udah kelasan Helios udah lebih baik dibanding Nitro 5-nya ya. Sisi layar dan keyboardnya ini pakai metal aluminium dan sisi back covernya ini pakai ABS punya. Engselnya aman, kuat dan bobotnya sendiri ya di sekitaran 2,5 kg. Iya emang ini nggak ringan ya, apalagi ya sekali lagi si charger bricknya itu laptop gaming sekarang tuh makin besar cuy. Jadi tetap portable, cuma kalau bisa sih kalian ikut nge-gym juga lah, biar kuat gitu ngangkat seharian si laptopnya ya. Dan untuk keyboardnya ini dia itu full size dengan numpad juga, typing feel-nya asik buat dipakai, arrow-nya nggak dikecilin, terus juga ada tombol shortcut untuk software Predator Sense-nya, sama tombol turbo untuk performa maksimalnya. Sedangkan untuk touchpad ini tergolong standar untuk ukurannya dan posisinya ke kiri tapi nggak sejajar sama tombol spasi. So buat desainnya kali ini ya memang mencerminkan seorang gamer banget ya. Stylenya tetap berkelas, kelihatan mewah, cuma memang yang perlu diperhatikan itu cuma dari segi bobotnya aja kalau mau dibawa-bawa. Anyway, kalau mau cari yang ringan sih untuk laptop gaming sekarang ini sebenarnya agak sulit loh. Jadi ya ini not yang wajar aja sih. Catatan ini jadi wajar gitu ya. Terus di bagian layar, dia tuh punya ukuran 15,6 inci dengan resolusi 2K 16:9. Panelnya masih IPS, refresh rate 165 Hz, 100% DCI-P3 untuk akurasi warnanya, dan buat fisiknya ini punya bezel yang cukup slim, namun di bagian dagunya masih cukup tebal dengan logo Predator ya. Dan untuk webcamnya pun juga tersedia dengan resolusi Full HD cuy, lumayan. Ya ini standar laptop gaming ya untuk layarnya, refresh rate udah tinggi, resolusinya udah lumayan 2K juga, akurasi warnanya tinggi juga, sama klaim response time-nya pun udah di 3 millisecond G2G cuy. Jadi kalau lo pengen main game fast pace ini sih udah bisa gua rekomendasiin dari segi layarnya. Paling yang agak gua sayangkan secara personal ya, ini belum menggunakan layar 16:10 aja gitu. Jadi kayak belum modern banget. Tapi ya itu bukan berarti jadi sebuah deal breaker apalagi untuk bermain game ya. Terus juga untuk speaker laptop ini ya punya downfiring punya di sisi kiri dan kanannya seperti biasa dengan hasil suara ya seperti berikut.
Tapi ya bukan gimana-gimana sih ya buat speakernya. Karena ya speakernya kenceng sih ya, kalaupun dinyalain mode turbonya ya mending pakai headset aja sih menurut gua. Tapi tenang aja ya, ini tenang ya, nggak bakalan gini kok. Untuk suara itu nggak bakalan sekenceng ini. Ini jarang banget kecuali kayak main game di settingan rata kanan aja di waktu yang lama cuy. Nah sekarang kita langsung aja tes sintetisnya, yang mana untuk standar si spek laptop ini dengan racikan i9 sama 3070 Ti sih ini udah termasuk kenceng ya secara raw performance-nya. Nggak ada yang anomali, bahkan untuk multitaskingnya aja di PC Mark 10 itu bagus kok. Sama SSD-nya pun juga punya speed standar PCIe Gen 4 yang kencang saat ini. Kalau di tes performa software creator, which is laptop ini bisa karena udah didukung layar yang oke juga. Kalian bisa lihat nih skornya itu seperti apa. Terlebih di Adobe Premiere sih ini nggak usah ditanya, lu mau pakai ngedit video 4K ini udah bukan masalah lagi. Karena memang kombinasi CPU dan GPU-nya ini udah mantep banget. Palingan catat aja kalau lu pengen main di area motion graphic atau yang lebih kompleks editannya, gue saranin sih naikin lagi aja RAM-nya ke 32GB biar lebih maksimal. Ya sebenarnya cukup kok di 16GB, cuma kadang kan yang lebih itu ya bagus dong ya. Nah ngomongin upgradabilitas juga, laptop ini bisa kok di upgrade-nya ya. Dari RAM dan juga storage-nya dapat 1 slot tambahan lagi SSD. Cuma yang terpenting bawa aja ke service center biar aman kalau di upgrade-nya, oke? Dan sebelum gue bahas performance gamingnya yang udah kita tes di Full HD sama 2K-nya, ada yang mau gue bahas sedikit juga, ya mana ini adalah laptop gaming baru, udah pasti punya teknologi yang namanya itu Advanced Optimus, semacam Max Switch gitu biar lebih maksimal dalam bermain gamenya. Cuma yang perlu diperhatikan dari si Acer Predator yang satu ini, kalau kalian mau ganti settingan Optimusnya itu kalian perlu setting melalui Nvidia Control Panel ya. Di situ kalian bisa pilih mau pakai GPU apa aja, Nvidia, maksud gue di discrete ataupun di IGP-nya. Ini asik kalau kalian mau ngirit baterai atau mau full performance bisa sesuaiin sekarang cuy ya. Tapi sih kalau bisa sih saran gue ya buat Acer langsung aja gitu masukin aja settingannya di Predator Sense gitu biar cepet gitu. Sekalian setting yang lainnya juga gitu ya. So buat hasil testingan gamenya kali ini tuh dari Full HD dulu. Mungkin pertama untuk game e-sport semua rata lo bisa dapetin di atas 100 FPS dari game FPS dan juga MOBA. Ringan dan juga berat lancar semua, nggak ada masalah. Paling di Dota aja sih bener-bener FPS rata-ratanya dapat di 100an FPS doang untuk di settingan tertingginya. Kalau untuk game AAA sejauh ini ya aman semua untuk rata-rata FPS-nya, bisa playable semua kecuali sih untuk game-game terbaru aja kayak semacam Cyberpunk 2077 sama di Hogwarts. Cuma untuk di Cyberpunk ini di Full HD performance-nya ini hampir mirip kayak 2K-nya cuy. Padahal settingan ini di balance juga. Bahkan sama untuk si Hogwarts tadi, itu untuk settingan hacknya cuma nyentuh di 69 fps rata-ratanya dengan 1% low-nya itu di 20 fps saat pengetesan di Hogsmeade tentunya ya. Ya ini menurut gue sih wajar juga ya. Nah sekarang untuk game di 2K-nya, lagi-lagi untuk game e-sport dulu, hasilnya itu pasti ada pengurangan fps daripada si Full HD yang mana ini sangat wajar. Namun kalau buat testing Dota 2-nya, yang ini unik nih, hasil rata-rata di setiap settingannya itu sangat mirip cuy dengan Full HD-nya. Dan untuk di game AAA, paling yang kerasa fps itu ya lagi-lagi di Cyberpunk sama si Hogwarts ya. Dan ini udah di kondisi DLSS balance juga, tapi ya di kondisi yang masih aman-aman banget di atas 60 fps. Yang menurut gue sih masih playable kok. Ingat juga ini highest settingan dan juga di resolusi 2K ya. Nah untuk konfigurasi thermal, mungkin Acer ini terkenal dengan turbo boost-nya yang bikin suara hujan dalam ruangan ya. Kencang banget suaranya dengan teknologi Gen 5 Aeroblade 3D dan juga Acer Cool Boost. Dan saat di settingan maksimalnya ini kita bisa tahan suhu rata-rata saat di stress test itu di sekitaran 85 derajat Celcius. Ini lumayan oke, dan saat idle-nya itu bisa di 41 derajat Celcius. Dan untuk pengaturan seperti biasa, dari tadi gue udah mention juga lewat Predator Sense ya untuk di Acer kali ini, yang bisa lo atur untuk performasi laptopnya dari fan, keyboard, dan juga sekedar monitoring performa pun juga bisa lo atur lewat sini. Cuma ya masukan gue tadi sih ya, kalau bisa untuk pengaturan Optimusnya dimasukin ke Predator Sense ya. Kalau untuk konektivitas aman buat main game, LAN itu udah pakai Killer Double Shot Pro Intel Killer E2600 Ethernet controller serta juga Intel Killer Wi-Fi 6 AX1675i yang udah mendukung Wi-Fi 6E juga. Jadi soal latensi udah aman, tinggal kalian upgrade internetnya aja biar bisa maksimalin konektivitasnya. Terakhir soal baterai ya, nggak besar sebenarnya, cuma di 59 watt hour aja dengan pengecasan 230 watt. Sebenarnya ini aman buat dipakai sebentar tanpa main game. Cuma yang perlu dinotis Acer ya, udah bekerja dengan sangat baik yaitu di bagian port DC-nya kali ini
ini sekarang udah lurus guys. Ini udah lurus ya. Kayak tahun kemarin tuh dia masih belok jadi kayak enak gitu. Kurang enak sesuai. Yang sekarang itu lebih enak buat cable management ya. Jadi good job lah buat Acer. Jadi ya sekali lagi buat laptop yang satu ini ya, lagi-lagi yang perlu diperhatiin sih itu cuma di bagian bobotnya aja cuy. Lumayan kalau mau dibawa-bawa agak beratin soalnya. Tapi ya kalau lu butuh mobilitas kayak sambil kerja ngedit di luar sih ini laptop kepake banget ya. Atau ya main game bareng teman-teman lu di suatu tempat bareng-bareng ya ini bisa juga. Udah sih, sama paling concern yang satunya lagi itu dibandingin sama generasi barunya aja. Karena di budget segini pun ya lu juga bisa ambil spek Acer yang generasi baru walaupun speknya turun sedikit. Ya memang kayak agak telat sih si Acer bawa Predator ini di sini sekarang juga gitu ya. Tapi setidaknya dengan spek yang kayak gini, lu udah dijamin aman untuk di segala kegiatan. Dan juga udah beberapa laptop gaming high end sekarang pun ya udah kayak ngejamin gak cuma gaming aja aman gitu ya. Sekaligus juga buat ngedit jadi content creator pun juga udah bisa tanpa perlu tambah layar tambahan lagi ya. Performanya udah kencang, terus juga segi layar udah terjamin aman dari color shifting juga. Ini udah asik lah. Sama soal cooler ya sekali lagi sih turbonya itu kalau lu set otomatis pun yang mode kencangnya itu jarang banget muncul kecuali memang lagi di gaspol performance-nya. Untuk pemakaian daily use pun ini nggak bakal muncul ya saat kita tes juga. Ini aman itu ya, tenang aja. Kecuali lu emang sukanya di mode maximum performance ya udahlah sediain aja headset biar nggak keganggu sama suara kipasnya. Udah sih gitu aja. Buat kalian yang ngincar sama Acer Predator Helios ya monggo dipesan aja laptopnya. Harganya masih terjangkau buat yang udah butuhin spek laptop kayak ini cuy. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Acer Predator Helios 300. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh laptop gaming baru atau enggak laptop buat kerja ya. Jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.